Walaupun banyak yang dianggap sebagai tantangan, tapi insya Allah niat baik tidak akan pernah lumer dihadapkan dengan tantangan sebesar apapun juga. Kami menilai kedatangan Anies Baswedan ini merupakan pelanggaran mencuri. Nah ini dia, kita akan langsung coba minta klarifikasi kepada Bang Willy. Seperti tadi ya Bang, pertanyaan Bang Gadung saya. Anies Baswedan kemarin ramai diperbincangkan pada saat safari politik ke wilayah Padang, Sumatera Barat. Naik jet pribadi mewah, punya siapa Bang? Kenapa harus klarifikasi? Ini cara berpikir yang sangat sesat dan menyesatkan. Ingat, sesat dan menyesatkan. Banyak dipertanyakan soalnya Bang. Dengar, kalau Anies menggunakan kendaraan dinas untuk pergi berkeliling, itu baru butuh klarifikasi. Jadi cara berpikir teman-teman ketika terjadi abuse of power, baru kemudian dipertanggungjawabkan. Anies bukan pejabat publik. You catat dan ingat itu tebal-tebal. Yang kedua, cara berpikir bagaimana ketika kami menggunakan jet pribadi, satu efisiensi waktu. Dari Aceh ke Padang itu tidak ada penerbangan. Kalau harus balik ke Jakarta, manajemen waktu. Yang kedua, ini adalah mobile office. Ini adalah kantor yang berjalan. Di dalam itu kami bisa berdiskusi, kami bisa menyusun rencana, kami bisa melakukan evaluasi, kami bisa melakukan eksekusi apa saja. Nah, disinilah terjadi team building. Ini mobil office. Kalau pakai komersil, interaksi tim tidak terjadi. Dan kemudian banyak waktunya bagaimana segala macam. Dan yang paling terakhir, semua nabi menggunakan kendaraan terbaik saat berperang. Wah. Ya. Kalau sudah ke nabi dan kami itu, juga angkat tangan Bang. Apa yang dilakukan? Apa yang kami lakukan ini? Ya. Semua nabi menggunakan kendaraan terbaik untuk berperang. Jadi apa yang salah bro? Nah ini cara berpikir yang salah. Gak ada yang bilang salah Bang. Ya makanya enggak, kenapa tadi harus diklarifikasi? Mungkin ini Bang, ada spekulasi di luar sana yang menyatakan. Kan sekarang ketika zaman belusuan ini dekat dengan rakyat. Itu terlihat ada gap Bang. Antara yang punya jet pribadi yang identik dengan orang konglomerat dengan Anies Baswedan sosoknya. Itu yang dikaitkan dengan orang. Jas merah, Spekulasi di jas luar sana. merah, jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Apa yang dilakukan oleh Pak Surya terhadap Pak Jokowi? Menyablon pesawatnya Jokowi for Indonesia. Iya toh? Jadi ini bukan hal yang baru Pak. Ini bukan ujuk-ujuk, bukan ahistoris. Ini belum ditulis saja Anies for Indonesia. Jokowi Pak. Jokowi for Indonesia Pak. Loncat-loncat orang Pak. Nah terus apa? Jadi bos, ini bukan abuse of power. Kalau ada yang menggunakan kendaraan dinas, fasilitas negara untuk berkeliling, baru kemudian hakul wajib kita tanya. Bro, kenapa lu gunakan? Ini enggak ada yang terganggu Pak. Jadi sekali lagi jangan membolak-balik cara berpikir. Hanya Tuhan yang boleh membolak-balik hati kita, gitu aja. Karena kadang ada netizen yang mencari-cari Bang. Apalagi Bang Mustafa Nara ini yang selalu menampung suara netizen ini. Bagaimana Bang Mustafa Nara melihatnya? Jadi apa yang dilakukan apapun oleh Anies, itu akan dipandang dengan kacamata negatif oleh hatersnya. Pak Anies naik pesawat umum, itu di Twitter ditulis, tuh kan kampanye di pesawat, pura-pura jalannya lambat. Kalau saya ini ya, kalau saya memang Partai Umat belum bisa mendukung soalnya. Seandainya saya di Nasdem, ya memang harus begitu. Seorang tokoh yang akan menjadi pemimpin bangsa, itu harus didukung dengan fasilitas yang kuat. Ibaratnya begini, kalau mobil ya, ada tokoh, Pak Prabowo, kenapa harus pakai Alphard, nggak pakai Avanza saja? Karena Pak Prabowo harus didukung oleh mobil yang kuat. Saya bukan ngomong mewah ya, kuat. Tapi konsekuensi kuat adalah mahal dan mewah. Itu logika saya. Jadi Pak Anies jangan sampai kemudian oleh publik, juga di Padang Salah juga, itu naik Garuda, naik ini, itu pasti ada maksudnya itu Anies itu. Jadi naik pesawat sambil kampanye. Sekarang dia naik jet, disalahkan juga. Nggak ganggu fasilitas umum, nggak ganggu penumpang umum. Dia lebih fleksibel bekerja di mana-mana. Tidak ada masalah. Nggak ada abuse of power juga. Tidak ada. Ini yang salah itu adalah aturan sebenarnya. Bayangkan ya, kalau nggak ada PJS, ya katakanlah kalau DKI itu, khusus DKI saja, itu nggak usah diganti Heru. Anies terus saja. Jadi Anies terkungkung dengan jabatannya, dia nggak bisa seperti sekarang.
salahnya Anies diganti oleh Heru. Iya kan? Kan Maka sudah Anies memiliki waktunya, waktu Bang. yang sangat ada banyak. regulasi Bang. di Sudah sana, ada Bang. aturannya, Regulasi Bang. itulah yang salah menurut saya. Mungkin dulu tujuan dari Di regulasi aturan yang itu salah ya? gini loh. Sebagian yang membuat regulasi itu mungkin dulu tujuannya sebaliknya supaya Anies nggak terkenal. Tapi yang terjadi sebaliknya justru Anies memanfaatkan waktu sisanya ini entah disengaja diniati atau tidak. Kalau dalam bahasa hukum mens reanya itu digunakan, niatnya itu apakah ini sebagai untuk kampanye atau tidak, kan belum ada aturan kampanye, belum ada tahapan sekarang ini belum ada, dia juga belum jadi calon capres, masih baca calon pres. presiden. Nah, pertama begitu, apapun yang dilakukan Anies akan dilihat dengan kacamata negatif oleh seluruh musuh-musuhnya tanda petik. Nah, soal kok Anies ada yang lempar kantor Nasdem. Nah, saya berdua ini sudah ngalami sebelum 2019. Juga sebelum pemilu. Kita di mobil BMW di mana itu, di luar Jakarta lah, dilempari batu di bandara itu. Oh, merek ini disebutin juga nih, BMW tadi ya mereknya. Ah, ini bukan endorse, kebiasaan di TikTok ini. Jadi belum kampanye, belum pilpres, tapi masyarakat sudah euforia. Jadi sudah memiliki calon yang dia dukung dan ini memanfaatkan untuk branding personal. Kalau dulu kan mendukung Pak Prabowo. Jadi sebelum 2019, masyarakat se-Indonesia banyak yang euforia mendukung Pak Prabowo membentuk 2019 ganti presiden. Itu juga dikriminalisasi banyak banget yang masuk penjara itu. Gara-gara itu. Jadi bukan hanya sekarang. Lah kalau sekarang Nasdem sudah tobat, mohon maaf ya, ke Pak Anies, tentu sudah merasakan bagaimana rasanya dilemparin batu ya. Bagaimana rasanya dibully dengan segitu. Sekarang merasakan, maka kalau bisa semuanya masuk mendukung Pak Anies, katakanlah yang sudah lolos di boleh berpolitik ini, boleh ikut pemilu, ya harus merapat supaya apa? Ya Anies itu dilindungi. Jangan sampai berulang-ulang, pemilu belum ada, kriminalisasi sudah ada. Jadi ini mengerikan. Lah Pak Anies ini memang lahir pada waktu yang tepat. Jadi karena ketepatan waktu lahir, maksudnya lahir di suasana politik ya, maka dia akan menjadi epicentrum baru. Karena yang lain dianggap sudah usang menurut, ya, katakanlah gini. Yang usang siapa nih Bang? Gimana? Yang usang siapa nih? Yang apa? Yang usang siapa yang usang? Loh, kalau yang lain-lain kan mohon maaf sekali, saya nggak bisa nyebut ya, tapi maksud saya Anies ini kan baru untuk capres itu. Sekarang begini. Pengalaman Bang, yang lain lebih pengalaman. Ya, Nah. jadi masyarakat itu mungkin ya, ini kan ada yang udah sangat berpengalaman, ada yang baru, tapi ini masyarakat ini kan mungkin ya, saya kan membaca di Twitter saja ya. Ada yang pernah dikecewakan, ada yang menjadi harapan baru. Jadi Anies ini dianggap mereka itu seperti apa ya? Wah ini harapan baru yang mereka nanti mungkin bisa memperbaiki Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Kira-kira begitulah. Lah sekarang Anies mau dibully sejak sejak 2014 Anies itu sudah dibeginikan. Mau dia dianggap sebagai implementasi suriah. Jadi dulu tahun 2017 tahun sebelumnya dia sudah divonis nanti kalau Anies jadi gubernur DKI ini akan jadi suriah Jakarta ini. Sekarang 5 tahun jadi gubernur, mana nggak ada ciri-ciri suriah sama sekali. Nggak ada. Jadi klaim-klaim mereka itu bohong semua, jadi nyaman nggak terbukti. Maka kalau sekarang dibully lagi dengan isu yang sama, itu namanya apa? Mengulangi kesalahan, masuk ke lubang yang sama. Nah ini jangan ulangi, lah sekarang masih muncul juga itu. Dianggap Yaman kayak, dianggap Al-Qaeda kayak, dianggap apalagi, Suriah kayak. Serem kalau saya lihat kampanye-kampanye anti Anies di media Tapi sosial. kalau kami lihat sekarang Mas Naro sepertinya jadi die-hardnya Anies Baswedan ini. Kenapa? Kan dulu kan sama Prabowo lekat banget, kok sekarang sudah berpindah ke Anies nih kayaknya. Bukan. Atau jangan-jangan yang lain gitu bisa. juga Bang, Belum pemilihnya bisa. Prabowo juga kemudian jangan-jangan Kami di ke Anies Partai semua. Umat belum bisa mendeklar itu karena belum nyolos, tunggu tanggal 14. Jadi saya ini mengomentari karena diundang TV One. Kalau nggak diundang TV One nggak berani Oke, saya tapi komentari. kalau Anda melihat akankah kemudian nanti para pemilih Prabowo juga akan bergeser untuk memilih Anies pada Pilpres 2024? Jadi sebenarnya seperti kakak adik kan, Prabowo sama Anies seperti kakak adik. Saya pun dekat juga dengan Pak PS, dekat dengan circle-nya Pak Anies. Dua-duanya saya dekat gitu. Ini mungkin nanti akan menjadi semacam dilema nanti. Pemilih-pemilih bekasnya Pak Prabowo maupun bekasnya pemilih Anies di DKI. Akan menjadi dilema antara Akan memilih. ada perpecahan itu? Tapi perpecahan ini pasti akan ada solusinya. Karena begini, kan memungkinkan gini. Kalau nanti ada 4 calon, sebenarnya ada 2 klaster besar dalam pilkada maupun pilpres. 2 klaster besar ini kalau saya sebut namanya klaster petahana
dan klaster oposisi. Jadi dua klaster besar ini mau ini di pilkada maupun di pilpres, ini akan terbentuk dua klaster ini. Salahnya di Pak Jokowi. Ketika dia akan lengser, dia masih sempat ngendorse. Akhirnya yang semula bukan pemilih istilahnya semula tidak kepikiran ikut petahana atau anti petahana gara-gara endorse itu, akhirnya orang ngomong apa coba? Misalkan di milenial-milenial yang semula akan memilih calon baru, nggak bakal milih yang di endorse karena itu dianggap bagian dari circle Pak Jokowi. Gitu. Padahal itu belum tentu juga, cuman Pak Jokowi kan sudah ngomong yang putih, rambut putih, berkerut, Pak Panda juga seperti itu. Jadi nggak jelas juga, tapi itu ngindors sebenarnya, ngindors. Nah, tapi orang kan menganggap yang dimaksud adalah Pak Ganjar. Nah, setelah diendors seperti itu, mulailah itu ya. Dari partai yang semula. Terlampau jauh itu komentarmu itu. Gimana? Jokowi nggak ada yang salah. Oh nggak ada Jokowi bukan endorse apa dia enggak. Jadi bukan endorse ya Bang ya? Sama kemudian juga tadi yang mengatakan siapa epicentrum daripada enggak. Ini kan sekarang berbagai macam cara menampilkan diri dalam meningkatkan elektabilitasnya. Ya kan kalau seperti PDI Perjuangan melihat yang terjadi sekarang ini, apa naik jet atau naik apa, itu cara dia meningkatkan elektabilitasnya. Kalau kita show begitu aja, masuk deh Ganjar di ranking berapa. Masuk deh ada bukan gitu loh. Jadi betul, jadi maksud aku ini masing-masing jangan diklaim bahwa ini sekarang satu hal yang baru, epicentrum yang menjadi yang apa enggak. Saya pikir pengamat enggak apa-apa Bang, ini hanya pendapat aja, enggak dibayar juga pada pendapat. Loh bunda, Jadi betul tidak akan. Bang Pangi sudah nyala Bang mic-nya. Soal endorse ya apa. Memang di negara lain kalau kita komparasi memang tidak ada masalah juga. Joe Biden juga me-endorse Barack Obama juga me-endorse Joe Biden. Cuma memang ada konsekuensi risiko yang diambil memang ada karena kondisi belum masuk ke rute pemilu kita, tracknya belum jalan. Nah tentu Pak Jokowi akan mengambil pilihan itu. Dua pilihan yang diambil Pak Jokowi. Kalau endorse-nya benar, tepat pilihannya nanti, beliau akan selamat. Tapi kalau endorse-nya salah, tidak tepat dan sudah mengikat di situ, tentu beliau punya konsekuensi. Kita paham sejarahnya Bang Panda. Bagaimana PSBY salah dalam endorse itu? Resikonya partainya digebukin. Kemudian prestasi beliau mohon maaf tidak dianggap. Kemudian setelah itu beliau jadi bulan-bulanan gitu. Karena dianggap Pak SBY tidak punya saham pada Pak Jokowi. Ya kalau punya saham Pak Jokowi nggak mungkin dong harus datang ke Hambalang gitu loh. Menunjuk ini loh yang terbengkalai. Kan kode itu nggak muncul harusnya. Nah itu artinya ke dalam konteks presiden bahwa dia harus memutuskan. Tapi ingat ada risiko besar. Tapi kalau kemudian dia mengambil endorse itu kebermanfaatan yang merata representatif itu juga tidak terlalu berisiko bagi dia. Karena artinya beliau bisa persamaan kepentingannya ada pada semua calon presiden. Kalau ciri-ciri spesifik yang sekarang Bang Pangi? Agak lebih memang udah kental gitu. Kodenya udah kental. Tapi persoalannya kan Pak Jokowi mengendorse semuanya sampai sejauh ini. Kecuali Mbak Puan, mohon maaf Bang Panda. Kalau Mbak Puan di endorse juga tinggi elektabilitasnya, jangan-jangan gitu. Ini kan belum kodenya baru endorse ke Mas Ganjar, ke Pak Prabowo, sekali-sekali Mas Erik, kadang-kadang yang lain gitu. Tapi kan memang kode ke endorse ke Mbak Puan belum. Nah ini yang menurut saya seberapa besar pengaruhnya endorse juga pernah saya temukan data 25% itu. Jadi pemilihnya Anies itu juga terpengaruh oleh endorse-nya Pak Jokowi. Ada 22% dan ke Pak Ganjar itu 32% pengaruh Pak Jokowi memilih Ganjar gitu. Ada pengaruh itu. Maka kemudian mungkin saja konteksnya mereka mencoba untuk mengendorse itu dalam prinsip bahwa persoalannya adalah bagaimana netralitas presiden. Dan menurut saya kelasnya Pak SBY fatsunnya agak lebih baik untuk itu gitu. Buktinya begini, PLT ini pun juga hari ini kan tidak bisa netral kalau misalnya sumber kekuasaan dari presiden, dari menteri dan dari kepala daerah. Bagaimana mungkin kemudian kita memastikan pada ujungnya nanti jangan-jangan PLT ini kemana endorse-nya Pak Jokowi, disitulah PLT berterima kasih. Karena dia ngerti sumbernya bukan dari legitimasi rakyat, sumbernya dari presiden, dari menteri. Nah ini yang saya khawatirkan, di mana-mana Pak, mohon maaf, tidak ada yang namanya PLT itu 3 tahun, kemudian setahun ditambah lagi 2 tahun, ditambah 3 tahun, 4 tahun, nggak ada di dunia lain. Itu bukan PLT, bukan PJ, yang namanya PLT itu 6 bulan Pak. 6 bulan saja. Nah ini yang menurut saya rusak. Nah kalau kemudian itu ujungnya bahaya, rusak demokrasi kita. Mudah-mudahan PLT yang dipilih oleh presiden, oleh menteri sekarang dan oleh gubernur, tidak itu ujungnya. Ini yang saya khawatirkan. Sekarang saja udah kelihatan gerasak gerusuknya PLT gitu.
Karena dia ngerti sumber kekuasaannya adalah dia harus berterima kasih kepada kekuasaannya, bukan kepada rakyat. Nah ini problemnya. Dan Konkretnya apakah ini complicated. terkait dengan kemarin ketika perizinan ingin safari politik Nah dicabut? itu juga, kan itu ada juga gubernur, bupati, wali kota, PLT. Mudah-mudahan kemudian soal yang mengizinkan, yang tidak mengizinkan itu pada kepala daerah sebetulnya kewenangannya. Tapi menurut saya ini adalah panggungnya Pak Anies sebetulnya, kalaupun dia hari ini babak belur ya, kemudian seolah-olah jejegal, tidak lancar melaju, mobil ini lampunya gelap misalnya, nggak terang lampu mobilnya. Tapi itu enggak masalah Pak, ini namanya underdog effect. Di mana-mana di Indonesia itu pihak yang terzolimi, orang empati terus. Dan itu juga jangan-jangan ada skenario desain, oh ini siapa yang operasinya gitu. Itu psikologis pemilih kita ya. Karena jangan-jangan saya khawatir bukan soal jegal itunya, tapi Mas Panda lebih bahaya lagi adalah kalau Pak Anies nggak dapat partai, itu lebih ngeri, itu baru jegal. Tapi kalau soal hanya lempar telur, hanya soal tidak ada izin kampanye, itu biasa saja, itu akan fenomena, justru itu akan mendulang elektoral beliau. Tapi kalau Anda melihat apakah kemudian koalisi perubahan Anies di dalamnya ada Nasdem, kemudian juga Demokrat, ini akankah langgeng tidak sih? Nah soal langgeng atau tidak langgar kita lihat aja irisan pemilihnya. Pemilihnya misalnya pemilih basisnya Pak Anies ini ada di 4 partai. Pertama ada di PKS 18%, kemudian di Nasdem 16%, kemudian di Golkar jangan lupa ada 12%. Di Demokrat ada 9%. Gerindra? Di Gerindra ada juga, angkanya tidak jauh beda dengan dengan Demokrat. Ada, basisnya pemilih Anies itu di Gerindra juga ada. Nah artinya kalau kita lihat ceruk segmen pemilih irisannya, sebetulnya basis pemilihnya Anies agak melebar ke semua partai. Kalau mazhab pikiran positif saya, Anies itu bakal punya potensi diusung oleh partai manapun, kecuali PDIP dan PKB. Agak sulit karena irisan pemilih Mas Ganjar, pemilih PDIP itu strike tiket voting kepada Mas Ganjar itu 45%. Pemilih yang namanya pemilihnya Ganjar ke PKB itu ada angka 18%, jadi cukup besar. Nah di luar itu punya peluang untuk diusung oleh manapun. Artinya peluang Anies untuk diusung oleh partai koalisi manapun terbuka lebar. Dan tapi itu kabar mazhab lain, saya mengatakan lain. Misalnya hari ini kalau salah satu ada yang cabut saja, ada irisan yang tidak sesuai, misalnya PKS hari ini udah mulai ngomong, ya mau nggak Anies Prabowo gitu loh. Karena ini kan yang ditujukan menurut saya agak kurang tepat, mungkin agak meradang juga Pak Prabowo dijadikan sebagai wakil. Alasannya pertama adalah Gerindra elektabilitasnya tinggi, itu egosentrisnya juga tinggi. Bang Andre udah pengen komentar nih. Dari semua partai koalisi pengusung Pak itu Gerindra paling tinggi leading. Yang kedua kotel efek gimana? Kalau Pak Prabowo nggak maju nanti resikonya adalah elektabilitas partainya babak belur. Yang ketiga adalah ya ini Pak Prabowo sudah deklarasikan jauh-jauh hari, kok bisa disampaikan jadi wakil presiden? Ini ngeledek namanya kan gitu. Nah tapi kemudian ada juga asumsi mazhab ketiga, oh enggak begitu, baiknya gini aja, mazhabnya kita ubah. Sekarang Pak Prabowo diusung oleh PKS kembali, karena ada nostalgia masa lalu kan begitu. Irisannya masih sama, kalau kita lihat pemilih PKS dengan Gerindra itu irisannya sama. Bahkan dalam data kita, pemilih PKS yang masih menginginkan Pak Prabowo itu masih ada di angka 16%. Wow. Dan pemilih PKS yang menginginkan Pak Anies 42%. Artinya masih ada titik temu, ada nostalgia. Tapi apakah mungkin PKS masih mengulang peristiwa itu gitu? Kira-kira siapa yang akan diakomodir, PKS apa Gerindra? Sesaat lagi terus hanya di catatan demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami.